Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lutfia Nur Aini. Di sini kita akan membahas mengenai kerangka berpikir bahan ajar yang akan ditemani dengan salah satu dosen teknologi pendidikan Universitas Negeri Malang dengan Bapak Dr. Henry Prahediono, SSI MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Bapak, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan kerangka berpikir bahan belajar. Pertanyaan yang pertama Bapak, bagaimana cara pandang pengembangan bahan belajar menurut Bapak Henry? Bahan belajar atau diksi yang lain adalah bahan ajar. Bisa saja kita membahasnya dari sisi paradigma paradigma pembelajaran. Ada yang pembelajaran itu terjadi karena pola pembiasaan atau stimulus yang kita sebut sebagai kegiatan pembelajaran dengan biofilis. Maka bahan-bahan ajar tersebut harus dipandang sebagai bahan ajar yang menganggap konstruksi dari pembelajar yang mengikuti kegiatan itu adalah teman-teman yang sama. Artinya mereka harus disamakan dulu, tujuannya dijelaskan dulu dan sebagainya. Itu bahan ajar yang berpandangan di biofilis ya. Bahan belajar atau bahan ajar yang dipandangan konstruktivis itu memang agak sedikit berbeda. Perbedaannya adalah bahan ajar itu memang mengajak pembelajar untuk bagaimana mengkonstruksi pemikiran-pemikiran atau bahkan justru mengikuti pemikiran dari pembelajarnya. Nah, pada waktu kita menggunakan koneksionisme, di kognitif mereka itu ada sebuah keinginan yang itu sudah tergambar di pola mereka. Jadi misalkan, saya kebingungan mengenai hukum Newton misalkan, maka anak ini sudah memiliki tools yang menjadi andalannya, misal mesin pencari seperti Google dan sebagainya. Nah, pada saat ini terjadi konektif dengan bahan ajarnya itu, mereka tidak kosong seperti yang lainnya. Dia sudah memiliki gambaran, roadmap-nya sudah ketahui, saya nanti ke sini, saya nanti ke situ. Jadi bahan ajar itu menyiapkan istilahnya link sumber belajar yang itu sudah ditanam di situ. Contohnya saja misalkan di situ dikasih barcode atau QR code atau apa, nah, biasanya seperti itu, terkonek lah. Begitu mahasiswanya terkonek atau AR gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, era-era seperti itulah yang kemungkinan sekarang ini lagi digandrungi. Nah, bahan ajar yang kayak begitu itu di paradigma yang ketiga itu. Jadi bisa biofilis yang yang bisa, yang harus orang itu harus mengikuti alurnya pembuat gitu ya, atau konstruktivis, alurnya orang pembelajarnya kita ikuti gitu ya. Atau koneksionisme itu bahwa orang itu sudah memiliki pola dan kita cukup menyediakan saja, menyediakan sumbernya. Jadi silahkan nanti dipilih. Iya, jadi cara pandang pengembangan bahan belajar itu ada behaviorisme, konstruktivisme, sama koneksionisme. Ya, betul. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, kerangka berpikir yang bagaimana sih yang paling efektif dan efisien saat ini dalam mengembangkan bahan belajar? Kalau yang paling efektif sekarang ya kita mengikuti cara dulu ya Pavlov itu ya. Kalau dalam biofilis yang biofilis ya Pavlov dan sebagainya, ada stimulus, kemudian ada responnya. Nah, oleh karena itu stimulusnya kan macam-macam ya. Nah, begitu ada sesuatu kejadian direspon bagus, mereka meningkat. Oke, misalkan kita bahan ajarnya berbentuk gamifikasi, gitu ya. Biasanya senang itu, dikasih reward gitu ya. Main, ini sudah, tapi game bukan game nembak-nembak itu loh, bukan. Jadi kita pembelajaran tapi kayak game. Jadi misalkan pembelajar satu misalkan saya minta untuk
mempelajari ini hukum Newton 1 misalkan, yang ini hukum Newton 2, ini Newton 3. Nah, pada waktu itu mereka saling bertukar dan sebagainya, sehingga kita ketahuan mana grup mana yang bagus. Oh, yang grup ini kita kasih reward. Nah, gitu ya. Yang punishment-nya ya bukan punishment dipukuli gitu ya, enggak ya. Kita kalau punishment-nya dia harus tinggal dan harus mengulang lagi. Gitu kan ya. Ya, mengulang lagi. Dia akan berpikir, aduh, jangan sampai mengulang lah. Kita sudah capek-capek masa ini kita harus diskusi. Nah, pola pembelajaran bahan ajarnya itu menyediakan kayak gitu. Kalau belum tuntas nggak bisa naik, nggak bisa lanjut. Nah, itu pola gamifikasi. Nah, bisa jadi itu konstruktivisme. Konstruktivisme itu jadi kita diberi scaffolding. Ciri khasnya bahan ajar itu memberi scaffolding. Misal, kita tidak tahu tentang bulan. Bulan itu apa sih? Diberi scaffolding. Apakah bulan itu memang berada di tata surya galaksi? Oh ya, bulan itu namanya. Naik dia, oh iya saya tahu. Kalau begitu itu satelit ya, masuk ke satelit bumi ya, nah itu naik seperti itu. Jadi ini perbedaannya. Konstruktivisme itu ada kesadaran dari dirinya, itu meregulasi dirinya. Oh iya itu betul ya. Tapi dosennya atau gurunya itu memberi scaffolding, itu bedanya. Kalau yang biofiris kan memberi stimulus nih, reward. Kalau ini ayo kamu tahu nggak? Saya mau menanyakan ini Pak, bulan. Kamu tahu nggak bahwa bulan itu masuk dalam tata surya kita? Dia mikir, oh iya betul. Nah itu namanya scaffolding. Ada scaffolding. Nah yang tadi yang terkoneksi ya. Dunia sekarang sudah begitu. Biasanya itu saya melihatnya di Wikipedia atau apa gitu ya, atau di apalah, nanti teman-teman pasti akan tahu. Jadi dalam satu tulisan itu pembuatnya tidak satu orang, dia bisa lebih banyak. Nah, pada waktu itulah orang-orang itu terkonek. Saya nyumbang ini, ini ilmunya dari sini. Nah, wujudnya walaupun hanya link, tapi itu punya makna connect ya, terkonek semua. Nah, kalau saya memikirkan dunia ini seperti MOC, Massive Open Online Course, kemudian tapi yang C ya, konektivis ya, konektivis Massive Open Online Course, berarti bahan ajar itu diambil dari miliknya siapa saja yang relevan, diambil. Dan anak itu mempelajarinya walaupun kelihatannya hanya dalam satu layar komputer, tetapi sebenarnya dia ngelingnya banyak tuh, mau kesana kemari itu ya. Nah, itu bahan ajar itu disiapkan tidak oleh satu orang, banyak orang yang terhubung. Ya, itu gimana? Ada seperti MOC itu contohnya. Dia kayak satu halaman saja, tapi dia dari Harvard University, mungkin ada yang dari UM, dari satu platform, tapi banyak. Nah, bahan belajar atau bahan ajar yang seperti itulah itu yang terkonek satu sama lain. Nah, mana yang ingin dibuat? Itu ya, jadi bahan ajar yang biofiris yang harus menonjolkan stimulusnya, ataukah bahan ajar yang yang konstruktivism menumbuhkan self-regulated learning-nya melalui scaffolding atau konektivisme yang itu mengandalkan self-directed learning, yang mengandalkan link-link yang banyak atau sumber belajar banyak. Itu monggo silakan dibuat. Itu yang bisa efektif, efisien ya. Yang tahu ya itu untuk saat ini ya. Kita silakan dipilih aja kalau itu di dunia pelatihan, kemiliteran atau apa itu ya, untuk yang hanya melatih saja tanpa harus membuka cakrawala pemikiran, ya namanya pelatihan, yang berarti bahan ajarnya biofiris. Tapi kalau ini misalkan ada pelatihan dosen yang inginnya mewujudkan konstruk kurikulum, dan itu pelatihan dosen yang mewujudkan konstruk pemikiran tentang pedagogi misalkan, tentang model, berarti kita memikirkannya gimana cara dosen itu berkontribusi, diberi scaffolding. Kalau koneksionisme yang seperti sekarang ini ya memang khasnya anak-anak ya.
dalam mencari kalau pengen itu one stop. Nah, Iya. Jadi ada tempat yang satu tetapi kemana-mana. Iya. Ya, dan anaknya nggak mau kan ya. Kalau sekarang itu buka buku satu, buka lagi dua, kayaknya anak sekarang nggak mau. Udah satu tempat tapi kemana-mana. Iya. Nah itu monggo. Jadi bahan belajar yang kayak apa atau bahan ajar yang kayak apa yang bisa kita sumbangkan ya, tergantung konstruksi dari platformnya itu apakah itu. Monggo silakan, nanti itu yang sekarang ini paling ditunggu mungkin. Iya, baik Pak. Jadi untuk yang paling efektif dan efisien untuk saat ini itu kalau behavior itu kayak stimulus dan respon Ya, itu terdiri dari itu, ya. terdiri dari. Terus kalau konstruktivisme itu self regulate ya Pak. Ya, perlu Yang ditingkatkan dikembangkan di dengan bahan belajarnya itu. Iya, yang koneksivitas koneksionisme itu yang self directed learning. Iya Pak. Jadi begitu teman-teman. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya dan juga membagi ilmu pada teman-teman semua. Saya akhiri, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.